tanaman yang menyerbuk sendiri adalah tanaman cabai. Di dalam bunga cabai terdapat dua jenis alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Meskipun tanaman cabai merupakan tanaman menyerbuk sendiri, tetapi penyerbukan silang antar varietas secara alami di lapang sangat mungkin terjadi, sehingga dapat menghasilkan ras-ras cabai baru dengan sendirinya. Sebelum melakukan hibridisasi atau persilangan pada tanaman cabai, alat yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu yaitu pinset. Pinset di sini digunakan untuk membersihkan area di sekitar reproduksi seperti kelopak bunga dan mahkota bunga. Kemudian di sini ada sedotan. Sedotan di sini digunakan untuk isolasi atau penyungkupan pada bunga yang telah dilakukan penyerbukan agar tidak diserbuki oleh bunga lain. Kemudian di sini ada air. Air digunakan untuk sterilisasi alat-alat sebelum digunakan untuk hibridisasi atau persilangan. Persilangan buatan pada cabai dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 6 sampai pukul 7.30, di mana pada saat itu bunga betina dan bunga jantan sudah siap untuk disilangkan. Yang pertama, kita memilih bunga betina yang siap kita silangkan, yaitu memilih bunga yang warnanya itu sudah putih dan ukurannya sudah membesar atau optimal, tapi bunganya itu belum membuka. Karena apa? Karena kalau sudah membuka itu berarti sudah terkontaminasi. Kastelasi yaitu membersihkan bagian bunga di sekitar alat untuk bereproduksi, yaitu seperti mahkota bunga maupun kelopak bunga. Yang kedua yaitu ada emaskulasi. Emaskulasi artinya pembuangan alat kelamin jantan, sehingga hanya menyisakan alat kelamin betina atau putik. Setelah itu kita lakukan penyerbukan, yaitu dengan cara menaruh serbuk sari dari bunga lain yang sudah mekar di atas kepala putik. Yang terakhir yaitu isolasi atau penyungkupan. Bunga yang sudah dilakukan penyerbukan disungkup menggunakan sedotan supaya tidak diserbuki oleh bunga yang lain. Berikut merupakan 3 jenis bunga dari tanaman pepaya. Gambar A1 dan A2 merupakan bunga jantan dari tanaman pepaya yang memiliki satu alat kelamin yaitu benang sari, di mana bunga jantan ini nanti akan disilangkan dengan bunga hermaprodit ataupun bunga betina dari tanaman pepaya lain. Untuk gambar B1 dan B2 ini merupakan bunga hermaprodit atau bunga sempurna dari tanaman pepaya. Di dalam persilangan buatan, bunga hermaprodit ini hanya dibutuhkan alat kelamin betinanya saja, sedangkan untuk alat kelamin jantannya dibuang agar bunga tersebut tidak terserbuki sendirinya. Sedangkan untuk gambar C1 dan C2 ini merupakan bunga betina dari tanaman pepaya. Bunga betina dari tanaman pepaya ini memiliki satu alat kelamin yaitu putik saja, di mana ketika digunakan untuk persilangan buatan, bunga betina ini akan langsung disilangkan dengan bunga jantan dari tanaman lain ataupun varietas lain, tanpa membuang apapun dari bunga tersebut. Langsung saja kali ini saya akan melakukan penyerbukan silang dengan menggunakan tanaman pepaya. Langkah pertama adalah pemilihan tetua jantan, di mana bunga jantan ini akan digunakan sebagai penyerbuk bunga betina atau bunga hermaprodit. Berikutnya dilakukan proses kastrasi atau pembuangan bagian dari bunga. Pemilihan tetua betina bisa dari bunga betina ataupun bunga hermaprodit. Sebelumnya, tetua betina ini dipilih bunga yang masih kuncup dan nantinya akan dibuka untuk celah penyerbukan. Setelah itu lakukan penyerbukan dengan cara mengoleskan tetua jantan atau benang sari di atas kepala putik. Berikutnya isolasi atau penyungkupan. Dilakukan penyungkupan agar bunga yang tadinya diserbuki tidak diserbuki oleh bunga lain atau terkontaminasi oleh benda-benda di sekitar.
Yang terakhir adalah pelebelan. Pelebelan dilakukan dengan tujuan agar diketahui tetua mana dengan mana yang disilangkan sehingga menghasilkan varietas baru. Keberhasilan dalam hibridisasi yaitu dipengaruhi oleh faktor manusia, alat yang digunakan, serta faktor lingkungan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh pemilihan tetua, serta ketepatan waktu dalam reseptif betina dan antesis jantan. Demikian penjelasan praktikum dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.